Kita sudah sampai di Museum Tekstil. Bisa dilihat di sini kita sudah sampai di Museum Tekstil. Museum ini sebenarnya dulunya adalah rumah dari orang Prancis, namun dibeli dan akhirnya dijadikan oleh Butian Soeharto menjadi museum tekstil. Dan Bu Rina, kita kelompok yang terdiri dari 3 orang, yaitu Gabriela, Cindy, Pamela, Viviana, Stefan, Christine, dan Devina. Ya, kita akan menelusuri museum tekstil ini. Selamat menikmati. Jadi, ini batik dari Jawa Barat yang berisi batik-batik dari Jawa Timur. kita bisa melihat kain-kain yang ada di Sumatera. dari daerah mana saja? Ya, bisa dilihat. Batik dari Jawa Barat dan kita bisa lihat macam-macam batik di sini. Lihat deh, di sini ini adalah batik yang berasalkan dari Cirebon. Lalu batik ini bermotifkan logam ayu. Kemudian bisa Anda lihat juga di sini motif. Dan ini adalah batik pesisir dari Cirebon juga. Ini juga banyak macam-macam batik lainnya dan di sini juga banyak bermacam-macam warna. Misalnya ini banyak sekali warna macam-macam. Jadi batik itu tidak hanya satu motif atau apapun. Bisa dilihat juga macam-macam dari batik-batik yang lain, meskipun hanya di Jawa Barat. Batik di sini juga sangat bermotif-motif dan unik-unik juga pastinya. Lalu ini adalah kain panjang yang berdasarkan dari Cirebon juga. Kemungkinan di sini mayoritas dari Cirebon ya, misalnya. Lalu ini motif-motif yang lain. Ini juga sepertinya motif-motif naga ya, naga-naga air atau naga awan. Lalu yang lainnya di sini kotak-kotak kayak dadu gitu. Emang sungguh ya, emang Indonesia kita ini sungguh berbagai macam motif. Jawa Timuran. Tahun pembuatannya kurang lebih tahun 2008. Di ruangan batik Jawa Timur ini juga masih ada banyak jenis-jenis kain batik yang lain, seperti kain sarung yang ada di sini, dibuat asalnya dari Madura. Kain panjang seperti yang tadi dari Tulungagung. Kain sarung dan kain panjang lagi. Dan juga ada selendang yang berasal dari Tuban. Di sini juga ada kain panjang dari Malang, Jawa Timur dengan ragam hias kreasi baru. Dan di sini terdapat topi atau altar yang berasal dari Sidoarjo. Mayoritas batik-batik Tulungagung ini semuanya berasal dari Madura. Dan kain ini berasal dari Batu Malang, hanya kain. Selanjutnya kita bisa lihat kain-kain yang ada di Sumatera seperti ini. Ini merupakan kain dari Solo untuk Sumatera, memiliki ragam slogan abang dan corak seperti kebun binatang. Dan dia terbuat dari tahun 1920, berbahan katun dan terbuat dari alam. Selain itu kita bisa
Jambi beragam material dari katun terbuat 1900. Selain itu kita dapat melihat yang lain seperti ini. Ini merupakan selendang asal dari Sumatera. Memiliki sangat panjang dan merupakan terbuat dari alam. Selain itu kita bisa lihat seperti ini juga, banyak kain-kain khas Sumatera yang sangat itu, karena Indonesia sangat agam dengan batik di seluruh Nusantara. Dan macam-macam lainnya seperti ini juga. Kita juga bisa melihat ini juga salah satu selendang dari Sumatera yang terbuat dari 1970 dan macamnya. Ini adalah contoh desain interior yang dari batik semua. Di sini ada piring dari batik, juga ada bantal yang dari batik. Coraknya berwarna biru dan putih. Kemudian di sini kita bisa lihat ada bantal, juga kotak tisu dari batik juga. Ini salah satu contoh hiasan kasur yang setelahnya menggunakan corak batik. Ini beberapa kain buat menghias kamar dari batik. Coraknya juga masih sama, temanya putih dan biru. Sedangkan di sini ada mangkok, bantal, tetapi dengan berbeda corak daripada yang di situ. Dan di sini ini adalah batik dari daerah mana saja. Di dinding ini semuanya terbuat dari Papua. Batik yang di meja ini terbuat dari Jawa Tengah. Rata-rata batik ini terbuat dari katun. Seperti ini, di sini ada tulisan dari katun. Pewarnaan dari batik ini ada dua, yaitu kimia dan satunya lagi bahan dari alam. Batik di sini memiliki banyak desain seperti ini. Masih banyak macamnya lagi. Batik ini memiliki motif yang unik seperti bunga. Di sini pun dia memiliki banyak warna. Tidak cuma coklat, ada juga yang merah dan seperti bunga sini ada yang biru dan banyak macamnya lagi. Banyak contoh batik-batik. Di sini pun semuanya terbuat kebanyakan dari Jawa. Batik di sini rata-rata terbuat dari tahun 1990-an. Ini adalah motif batik yang berwarna coklat. Dan lainnya. Di sini juga terdapat batik, salah satunya dari daerah yang lain. Inilah banyak macam batik yang terdapat di museum ini. Seperti contoh yang ini dan yang ini. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kain batik yang terpampang di museum. Salah satunya ini adalah kain
jam pagi sore yang berasal dari Denmark dan dibuat sejak tahun 1950. Bisa dilihat juga di sini ada kain yang lain yang berasal dari Pekalongan dan namanya itu adalah kain panjang. Bisa kita lihat juga di sebelah sini ada sebuah kain yang yang asalnya dari Jakarta, dan bisa dilihat di sini ada motif yang sangat indah, yaitu motif burung merak. Kain-kain ini lebih banyak berasal dari Jawa Tengah, dan yang di sini contohnya adalah yang di Yogyakarta dengan motif ikan mas. Selain itu bisa kita lihat juga koleksi dari Papua, yaitu koleksi baru dari PT Freeport Indonesia, dan di sini juga dari Papua, yaitu dari Freeport yang bermotifkan kadal yang bisa dilihat di bagian sini. Selain kain-kain, di sini juga dipamerkan berbagai macam penambang batik seperti topeng-topeng ini. Topeng-topeng ini sangat indah dan ada motif batik di sini. Jadi motif batik-batik tersebut tidak hanya ada di kain, tetapi dapat diinterpretasikan juga di topeng-topeng ini. Selain topeng yang di sebelah sini, ada juga topeng-topeng yang di sebelah sini, yaitu sama seperti yang di sana, topeng dengan motif batik yang sangat indah. Di sini bisa kita lihat ada gambar batik keraton, di mana gambar ini sangat indah dan dilukis oleh salah satu pelukis dari Indonesia. Di sini kita juga bisa melihat sebuah kain yang sangat besar, kain terbesar yang ada di museum ini. Namanya ini adalah kain dodot yang sudah sejak lama sekali, yaitu sejak tahun 1920. Bisa kita lihat motif kain ini sangat simpel namun sangat indah dan sangat besar sekali. Ayo. Ya, bisa dilihat dari semua batik yang tadi kita lihat, tentu ada proses pembuatannya. Di sini dimulai dengan batik yang polos, dibatik dengan lilin dan canting, lalu dicelupkan pada warna biru tua, lalu setelah dicelupkan pada warna, kain itu pun dicelupkan pada air dingin lalu diperas, lalu langsung dicelupkan pada air yang sangat panas untuk melunturkan atau melepaskan lilin pada batik tersebut. Setelah pelepasan lilin, warna putih-putih yang masih ada ditutup dengan warna biru atau warna-warna lain, lalu dicelup dengan warna coklat sehingga nanti lilinnya dilepas lagi, dilorot, dan akhirnya akan menjadi batik seperti ini. Alat-alat yang diperlukan juga seperti canting, lilin. Di sini juga ada untuk batik cap untuk membuat motif-motif batik yang tentunya sangat unik dan indah. Ini bisa dibuat dengan bahan kayu, sehingga nanti akan menciptakan cap-cap pada batik, kain batik yang polos dan menjadi indah. Bisa dilihat juga di sini ada anak-anak SD yang sedang berkunjung ke museum ini, dan mereka sedang mencatat batik. Banyak juga pengunjung yang antusias kepada museum ini. Sudah menjelaskan yang bisa dilihat. Tentunya museum ini sangat indah dan unik. Inilah gedung Museum Tekstil yang utama.